Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta dan sahabat beliau sekalian. Jadi yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, kemudian Dewan Guru yang bersedia hadir pada hari ini untuk mengikuti webinar tentang pendidikan karakter melalui budaya sekolah yang akan disampaikan nanti oleh guru penggerak kita, yaitu Ibu Wahyuni. Jadi saya sebagai moderator berterima kasih karena kedatangan ibu-ibu dan berpartisipasi pada hari ini. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada Bu Wahyuni yang akan memberikan ilmu kepada kita mengenai budaya sekolah yang positif yang akan dilaksanakan dan sudah kita laksanakan selama ini, dan efek apa yang akan timbul ke depannya. Kepada Ibu Wahyuni kami persilahkan tempat dan waktunya. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan acara terkait dengan pendidikan karakter melalui budaya sekolah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengadakan seminar secara luring terkait dengan pendidikan karakter melalui budaya sekolah yang telah kita terapkan dan akan kita rencanakan bersama penerapannya terkait dengan budaya positif di sekolah, bekerja sama ataupun berkolaborasi bersama dengan seluruh guru dan teknik yang ada di SMP Negeri 2 Samudra. Meskipun Bapak Kepala Sekolah hari ini tidak bisa hadir bersama kita karena sesuatu dan lain hal, namun izin dan juga dukungan dari beliau sangat luar biasa, di mana kegiatan ini membutuhkan waktu, bahkan juga membutuhkan ekstra tenaga pada Dewan Guru untuk hadir bersama selama 1 jam lebih dalam kegiatan seminar ini. Kemudian penghormatan saya kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Kemala yang telah hadir serta mendampingi saya pada seminar ini terkait dengan pendidikan karakter melalui budaya sekolah. Selanjutnya penghormatan kepada Bapak Ibu yang telah hadir untuk mengikuti seminar ini. Terima kasih banyak karena menyempatkan diri meninggalkan aktivitas yang seharusnya dijalankan. Namun karena saya punya acara hari ini untuk menyelesaikan tugas modul 1.4.A.10.1 dalam tugas calon guru penggerak, yaitu berbagi pengimbasan dan memberikan contoh penerapan kepada rekan sejawat terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Aceh Utara, yang saat ini sedang menempuh pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah pada hari Senin ini akan memasuki modul kedua. Namun modul 1 ini terkait dengan yang pertama profil pelajar Pancasila, yang kedua visi dan nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat terkait dengan budaya positif yang diterapkan di sekolah. Baik, langsung kita memasuki kepada materi kita pada hari ini terkait dengan pendidikan karakter melalui budaya sekolah. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait dengan budaya positif di sekolah ataupun pendidikan karakter melalui budaya sekolah, budaya positif atau budaya sekolah. Apakah ada perbedaan antara karakter
murid dengan budaya sekolah? Adakah perbedaan antara karakter dengan budaya? Nah, di sini dari judul yang sudah saya pilih, pendidikan karakter melalui budaya sekolah. Budaya ini lahir dari suatu pembiasaan dan karakter itu juga lahir dari sebuah kebiasaan, sehingga jadilah sebuah karakter pada peserta didik. Nah, sesi perkenalan kita sudah saling berkenalan dan juga pembukaannya sudah ada. Kemudian langsung masuk kepada presentasi konsep dan nantinya kita akan berdiskusi sejenak, sharing bersama terkait dengan budaya positif yang telah kita terapkan dan refleksi serta kita akan merencanakan apa yang seharusnya kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, pengertian dari budaya sekolah. Budaya sekolah adalah suasana yang dirasakan warga sekolah sebagai hasil pengaruh lingkungannya sehingga menjadi sistem nilai, keyakinan dan norma kelompok yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku alami atau kebiasaan warga sekolah tersebut. Setiap warga sekolah dapat mempengaruhi wujud budaya sekolah dan budaya sekolah yang telah terbentuk dapat mempengaruhi kebiasaan dan karakter setiap warga sekolah. Nah, berarti dapat kita pahami bahwa budaya sekolah ini adalah budaya yang dibiasakan dalam sebuah sekolah. Artinya warga sekolah, termasuk warga sekolah itu yang pertama ada murid, ada guru, ada tekniknya, ada kepala sekolahnya, bahkan komite termasuk sebagai warga sekolah. Orang tua juga warga sekolah. Jadi budaya sekolah yang telah dibiasakan oleh warga sekolah itu akan saling berefek samping. Misalnya muridnya disiplin, itu dirasakan oleh warga sekolah. Ibu gurunya juga senang hati. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara membangun budaya sekolah yang berkarakter? Membangun budaya sekolah yang berkarakter dapat diwujudkan melalui yang pertama adanya perencanaan, yang kedua adanya pelaksanaan, dan yang ketiga adanya evaluasi aktivitas dan kebijakan sekolah. Misalnya kita kemarin merencanakan tentang penerapan pembacaan Asmaul Husna setiap pagi Rabu. Sebelumnya kita kan sudah pernah merencanakan bersama-sama dan tentunya perencanaan ini kita sepakati dan kita usulkan kepada kepala sekolah. Ketika kepala sekolah sudah memberikan izin untuk melaksanakannya, kita menjalankannya. Itu sudah termasuk ke dalam poin yang kedua. Dan yang ketiga, evaluasi aktivitas. Kita evaluasi apakah penerapan tersebut efektif ataupun tidak. Selain dari penerapan Asmaul Husna, kita juga telah menerapkan bahwa siswa hadir ke sekolah tepat pada jam 7.30. Kemudian ketika dia hadir ke sekolah, guru piket itu hadir ke sekolah pada jam 7.20. Itu yang telah kita rencanakan bersama. Dan alhamdulillah beberapa penerapan telah kita buat musyawarah bersama ataupun yang disebut dengan perencanaan, dan juga adanya pelaksanaan yang dilaksanakan oleh seluruh guru yang ada di SMP Negeri 2 ini. Kemudian budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik. Nah, jika pendidik ini diibaratkan seorang petani, pada hakikatnya sama. Yang menanam padi misalnya hanya menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah.
memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan sebagainya. Itu menurut pendapat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang tokoh pendidikan yang mengibaratkan guru ini adalah seorang petani. Tugas seorang petani, dia tugasnya menuntun supaya tanamannya tersebut tumbuh subur dan berbuah dengan baik. Nah, guru ini juga demikian. Tugasnya dia hanya menuntun siswanya, bukan memaksa siswanya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, selama ini ibu guru yang hadir di sini menuntun siswa atau menuntut siswanya? Menuntut. Ya, saya mungkin mau memberikan sebuah pengalaman ya selama ini. Apakah selama ini menuntut atau menuntut? Bagaimana menuntun ya? Menuntun. Dua-dua ada ya. Ada menuntun, ada menuntut. Jadi kata menuntun ini biasanya kita pada KD itu, pada kurikulum 2013 itu kan kita mengajar dengan menggunakan mengajar kurikulum, sehingga terkadang kita lupa untuk menuntun siswa kita. Benar nggak? Jangan nanti saya salah ngomong pula. Benar kan? Karena yang kita bayarkan siswa saya harus mampu mengajar kompetensi dasarnya dan kompetensi intinya itu harus penuh semua. Kadang-kadang ada siswa yang dia punya kualitas yang tidak mampu dijangkau, tapi karena tuntunan dari kurikulum tersebut, ya udah kita tuntun aja, walaupun nanti ada dusta di antara kita, ya kan? Walaupun pemberian nilainya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Yang pokoknya KD-nya semua habis. Jadi dalam konsep Ki Hajar Dewantara ini, tugas seorang guru diibaratkan sama dengan seorang petani yang menuntun. Dan seorang petani itu cara menuntunnya adalah menyuburkan tanah tersebut. Nah, jadi kalau misalnya guru itu tanahnya apa? Sekolahnya. Kalau misalnya seorang petani yang menjadi petani itu adalah guru, dan biji ataupun benih itu adalah siswa kita. Sedangkan yang menjadi tanah itu adalah sekolah. Sekolah ini menjadi sebuah tempat lahirnya budaya positif. Nah, cara melahirkan budaya positif itu bagaimana? Kita lihat. Nah, ini ada proses gepalan tangan. Gepalan tangan. Coba semua menggepal tangannya. Coba. Semangat, gepalanya yang semangat. Ya. Semua sudah menggepal? Oke. Nah. Oke, semua sudah menggepal ya. Nah, sekarang saya mau Ibu Rasyidah. Bu Rasyidah, lepaskan kepalanya. Lepaskan. Lepaskan. Ya, Bu Rahmi. Coba Bu Rahmi lepaskan. Ya, lepaskan. Bu Yus. Yang satu lagi, Pak Muslim bisa mungkin di-share. Apakah ketika saya meminta untuk melepaskan, apakah Ibu Yus mau melepaskan? Tidak. Ini ada yang melepaskan, ada yang tidak. Alasan kenapa tidak ingin dilepaskan? Karena ini tangan saya. Pegang. Tangan ini adalah milik saya. Iya. Jadi hak saya mau melepaskan atau tidak melepaskan. Saya ingin menggenggam sesuatu, tentu saja saya tidak ingin melepaskan, walaupun diperintahkan saya lepaskan. Iya. Artinya, Ibu punya sebuah hal yang berharga di dalam genggaman ya, sehingga meskipun saya merayu ataupun membujuk Ibu untuk melepaskan, Ibu tetap tidak akan melepaskan. Ibu Rahmi kenapa melepaskan? Karena perintah disuruh lepaskan. Karena perintah disuruh lepaskan. Jadi ketika ada perintah
langsung dilepaskan. Baik. Sebenarnya ketika tugas melepaskan menggenggam tangan ini, tujuannya adalah ada A dan B. Saya ataupun tadi ada Bu Yus dan ada juga Bu Rahmi, sobeklah secari kertas. Ini hanya permainan. Ibaratnya tadi ada sesuatu yang di dalam genggaman tersebut, kemudian ada seseorang yang memaksa untuk melepaskan. Jadi saya memaksa untuk melepaskan genggaman tangan tersebut. Tujuannya untuk apa? Saya ingin melihat apakah genggaman tersebut benar-benar digenggam ataupun tidak. Kalau misalnya genggaman tersebut benar digenggam, artinya ada sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman. Kalau misalnya dilepas, ya udah, ketika ada orang yang memaksa, lepaskan aja, kan nggak ada hal yang penting. Nah, berarti hal yang penting itu apa maksudnya? Nah, kita lihat contoh yang sudah ada ini. Ini merupakan peraturan yang awalnya disepakati bersama, kemudian diyakini bersama dan dilaksanakan bersama di lingkungan yang positif, sehingga lahirlah budaya positif. Inilah maksud yang tadi yang menggenggam tadi. Di dalam genggaman kita tersebut sudah penuh dengan peraturan-peraturan yang akan kita terapkan. Sudah kita rencanakan bersama. Nah, udah kita rencanakan bersama, kita genggam, kita buat sebuah genggaman dengan berkolaborasi bersama teman-teman yang ada di sekolah. Kemudian kita laksanakan bersama. Tiba-tiba ada orang ataupun ada kawan, alah, untuk apa dilaksanakan? Kan nggak perlu, biar aja apa adanya aja. Jadi apakah kita melepas peraturan yang telah kita rencanakan bersama tadi? Tidak, meskipun ada kawan ataupun ada guru yang istilahnya nggak perlu penerapan-penerapan yang seperti itu. Karena kalau misalnya penerapan yang masalah dengan disiplin, masalah dengan peraturan yang bisa membawa peserta didik itu lebih maju, dia menganggap itu bukan hal yang penting. Lalu kita melepaskan. Inilah yang dimaksud tadi, kenapa kita harus menggenggam dengan kuat. Artinya ada sesuatu yang sangat bermanfaat dalam diri kita untuk kita genggam dan kita jalankan bersama. Ini contoh budaya positif ataupun beberapa budaya sekolah yang telah kita terapkan. Adanya berdoa dan sebelum dan sesudah belajar, kemudian adanya membaca Asmaul Husna, adanya budaya 5S, salam, sopan, santun, senyum, sapa. Itu di sekolah. Yang pertama diawali dari masuk sekolah, sebelum masuk ke kelas, dan juga sebelum jam berakhir. Kemudian adanya baca ayat pendek dan juga Yasin, serta adanya sedekah Jumat dan Sabtu bersih. Dari kesemua contoh yang saya berikan ini adalah contoh penerapan yang telah kita rencanakan bersama dan kita terapkan di sekolah. Adapun tujuan dari semua penerapan ini adalah untuk mewujudkan karakter pada siswa supaya capaian yang dicapai, yang pertama jati diri, mencapai jati dirinya, dia memiliki jati diri yang suka gotong royong, kemudian adanya kedisiplinan, kemudian capaian yang selanjutnya adalah nilai agama dan budi pekerti. Ketika misalnya membudayakan budaya salam itu akan membawa pengaruh bagi anak bahwa ketika kita bertemu dengan orang lain kita harus salam. Itu nilai budi pekerti yang terkandung dari salam tersebut tadi. Kemudian budaya membaca Yasin misalnya, itu berarti mendekatkan anak kepada nilai agama. Kemudian perubahan paradigma ataupun teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusinya ketika guru mengontrol murid. Yang pertama, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah
Itu ilusi saat ini ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah guru ini punya hak untuk memaksa? Tidak. Apakah seorang guru boleh membuat sebuah kritikan dan membuat anak-anak tersebut merasa bersalah? Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak boleh. Itu termasuk ke dalam bullying ya, kalau bisa kita. Termasuk ke dalam bullying. Perkataan dan perbuatan. Karena memaksa ya. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah benar? Tapi kalau itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Nah, ini pengertiannya bagaimana? Pengertian ilusi bahwa semua Ini ilusi dari guru mengontrol murid. Seorang guru posisinya sebagai pengontrol. bukan. Yang kedua. Yang kedua. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif kan memang efektif. Iya. Maka menjadi ilusi kontrol. Ini maksud dari ilusi bahwa sebuah bayangan ketika guru mengontrol murid bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Benar kan? Iya benar. Benar. Maksudnya ini kenapa masuk ke dalam yang negatif? Ilusi kontrol saat ini yang negatif kan ini. Ilusi kontrol yang ini ilusi guru mengontrol murid. Artinya gini, ketika seorang guru mengontrol murid, yang timbul dalam ilusinya atau bayangannya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dalam bayangannya gini, misalnya ketika seorang guru mengontrol murid, itu akan membuat si murid itu merasa bersalah, dan kemudian ketika murid tersebut merasa bersalah, karakternya akan kuat. Karena apa? Karena ada kontrol dari guru tadi. Nah, yang kedua, semua penguatan positif efektif. Jadi yang menjadi posisi kontrol itu tadi siapa? Guru. Itu yang dimaksud dengan ilusi guru mengontrol murid. Nah, dan yang ketiga, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah guru berhak memaksa? Memaksa, yang betul tidak? Berhak, tapi posisinya bukan memaksa, istilahnya memaksa hal yang tidak bermanfaat, memaksa untuk disiplin yang positif. Yang maksud dari merdeka itu bukan berarti bebas. Ini selanjutnya tentang perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Ada dua perbedaan. Ada stimulus respon dan ada juga teori kontrol. Yang dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Kemudian di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi stimulus respon ini kita memberikan sebuah arahan bahwa apa yang kita bayangkan, orang lain juga memiliki bayangan yang sama terhadap kita. Yang poin yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi ketika adanya stimulus respon, misalnya saya berpandangan bahwa ketika saya ke sekolah ini, ketika saya hadir ke sekolah tepat waktu. Alasannya supaya Bapak Kepala Sekolah ini menghargai saya. Kemudian saya mengatakan kepada misalnya Bu Linda, yuk kita ke sekolah. Karena nanti ketika kita ke sekolah, Pak Kepala Sekolah akan menghargai kita. Nah, saya istilahnya memberikan stimulus dulu kepada Bu Linda, supaya Bu Linda beranggapan sama dengan saya. Nah, itu yang dimaksud dengan stimulus respon. Kemudian dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Saya hanya mengajak aja, Bu Linda ayo kita ke sekolah. Tapi itu saya berikan kebebasan, tidak mesti Bu Linda mengikuti hal yang saya ajak tersebut. Itu kenapa? Karena Bu Linda punya pandangan
yang ini, pandangan yang berbeda tentang dunia, kenapa harus hadir ke sekolah pada waktu. Itu yang membedakan antara stimulus respon dengan teori kontrolnya. Bagaimana? Ada pertanyaannya? Lanjut ya. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku buruk memiliki tujuan. Nah, ketika yang stimulus respon ini menganggap bahwa perilaku buruk ini sebuah kesalahan, kan? Kenapa? Karena sudah dari awalnya sudah dikasih tahu dulu bahwa ini adalah sebuah pekerjaan yang salah. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, itu dianggap ya udah itu kesalahan. Namun di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia berbuat salah? Mungkin ada kebutuhan dasar yang harus dia penuhi, sehingga di dalam teori kontrol ini kita harus melihat dulu kebutuhan dasar yang orang yang melakukan kesalahan itu kenapa. Nah, ini contoh beberapa penerapan budaya sekolah yang telah dilaksanakan. Dalam video ini bisa dilihat bahwa anak-anak berdiri dulu pada awalnya, kemudian di saat masuk ke kelas bersalaman dengan guru yang mengampu mata pelajaran di jam pertama, itu langsung bersalaman baru belajar. Kemudian dilanjutkan doa sebelum belajar. Jadi selama ini penerapan disiplin di SMP Negeri 2 yang pertama hadir ke sekolah pada jam 7.30 yang sudah kita terapkan. Berpakaian rapi, berbaris sebelum masuk kelas, menempati posisi duduk sesuai dengan denah kelas, tidak jajan ataupun berkeliaran di luar kelas di saat jam pelajaran, yang kemudian mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu, piket setelah pulang sekolah. Itu penerapan disiplin di SMP Negeri 2. Apakah sudah dijalankan? Sudah ya. Itu karena sudah kita rencanakan bersama dan kita laksanakan bersama. Dan guru ini sebagai posisi kontrol memiliki hak untuk mengontrol muridnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan disiplin? Apakah selama ini penerapan disiplin yang kita terapkan di sekolah itu memaksa murid kita? Memaksa nggak? Memaksa. Kenapa ibu mengatakan memaksa? Memaksa karena ketika diberikan harus dilaksanakan tanpa melihat segi faktor apa yang memang dia tidak bisa lakukan. Kalau disiplin di sekolah ini. Tapi kalau misalnya saya berpikir bahwa itu memang harus dilakukan karena untuk menegakkan. Kalau tidak, ya istilahnya amburadul. Tapi kalau misalnya ada teori yang mengatakan teori kontrol ini selama ini ada sebagian yang dilakukan, ada juga yang sebagian yang tidak dilakukan. Karena paradigma memang masih yang lama. Ya, benar Bu. Selama ini dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Artinya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi, ketika adanya penerapan disiplin itu seakan-akan murid kita itu harus menuntun istilahnya seorang guru harus menuntut supaya muridnya disiplin, dan si murid ini harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru. Padahal bukan itu tujuannya. Tujuannya ketika adanya peraturan itu menunjukkan bahwa supaya si murid ini bisa menghargai diri sendiri, karena makna asal dari kata yang disiplin ini yaitu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Misalnya hadir tepat waktu
waktu. Apa yang dia hargai? Hargai diri sendiri, bisa memahami peraturan. Kemudian berpakaian rapi. Dia bisa menghargai diri sendiri untuk tampil bersih, untuk tampil rapi. Apakah dengan dia tampil rapi itu berpengaruh pada orang lain? Berpengaruh pada orang lain? Apakah manfaatnya dirasakan oleh orang lain? Selain enak dipandang, memang terbawa. Ya, terbawa oleh orang lain. Tapi akan tetapi manfaat yang dirasakan akibat berpakaian rapi, hadir ke tepat waktu, itu lebih kepada dirinya sendiri. Namun efek dari berpakaian rapi dan juga hadir ke sekolah akan memberi pengaruh yang positif kepada lingkungannya. Itu tujuan daripada menerapkan semua kedisiplinan di sekolah. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu sebagai seorang guru kita harus mampu memberikan motivasi, karena guru ini adalah motivator. Nah, saya mau bertanya nih, supaya murid kita punya semangat di dalam belajar, kira-kira apa motivasi yang ibu berikan saat mengajar? Boleh mungkin salah satu yang bisa memberikan contoh? Siapa? Saya ingin bertanya nih, apa motivasi yang ibu berikan supaya siswa semangat di dalam belajar? Saya selalu mengambil puisi menyesal karya Ali Hashimi. Artinya, dalam hal ini, hari ini saya menjadi guru. Maka hari ini kalian sebagai siswa, tapi 10 tahun atau 15 tahun akan datang kalian akan menjadi seseorang. Sedangkan saya masih berdiri menjadi guru kalau saya ada umur panjang. Tapi hari ini orang tua kalian masih sanggup membiayai kalian untuk belajar. Tapi suatu hari nanti 15 tahun akan datang, kalian akan melihat, akan mengatakan orang yang lewat barusan seangkatan dengan saya waktu belajar. Tapi karena dia rajin belajar, makanya dia menjadi seorang camat. Tapi kenapa saya tidak menjadi seseorang? Karena saya tidak belajar di waktu saya sekolah. Tapi sekarang sudah jadi bu guru kan? Menjadi bu guru adalah mimpi saya waktu saya kelas 3 SMP. Oh begitu. Artinya termotivasi dari cita-cita juga menjadi guru. Menyesal nggak menjadi guru? Tidak. Oh tidak. Tapi tadi katanya belum menjadi seseorang. Menjadi seseorang ini 15 hari ini tahun 2000 yang lalu saya duduk di kelas 3 SMP. Waktu itu saya menjadi seorang siswa, tapi hari ini ketika saya berjumpa teman-teman saya ada menjadi seorang camat karena lulus ITPDN, ada yang menjadi ibu rumah tangga, ada yang menjadi nelayan. Yang menyedihkan, kenapa dia menjadi nelayan? Bukan saya bilang nelayan itu tidak bagus profesinya, dia seorang anak orang kaya, tapi karena dia menyia-nyiakan masa mudanya, maka dia tidak berhasil. Itu motivasi yang ibu berikan kepada peserta didik ya, luar biasa sekali. Dengan adanya belajar, maka peserta didik di masa yang akan datang akan menjadi calon-calon orang hebat. Iya. Baik, sekarang kita lihat sebuah contoh motivasi. Ini adalah contoh motivasi supaya siswa mau membaca bahasa Inggris. Karena pada dasarnya siswa kita di sini malas sekali membaca bahasa Inggris. Jadi pada saat itu kenapa siswanya termotivasi? Motivasi ini sebenarnya kan ada motivasi internal, ada juga motivasi eksternal. Yang menjadi motivasi internal adalah siswa tersebut punya keinginan dari dalam diri sendiri. Sedangkan eksternal itu harus stimulus dulu tadi, yang ada stimulus respon. Harus ada stimulus dulu dari orang lain, baru dia mau membaca. Jadi ketika saya meminta siswa untuk membaca bahasa Inggris, itu ternyata ada satu siswa dia memang punya motivasi internal dalam diri, itu dia langsung membaca, dan siswa lain pada tahap berikutnya merasa bahwa oh dia bisa, saya pun harus bisa. Nah ini bisa dilihat dari video yang akan kita tampilkan. Nah, di dalam video tersebut
bahwa yang pertama ketika saya meminta siswa untuk membaca, ada satu siswa dia langsung raise hand, dia langsung tunjuk tangan, Bu, Miss, saya, dan dia langsung membaca bahasa Inggris tersebut. Kemudian siswa lain dia ketika ada kawannya yang membaca, dia pun rasanya mau, walaupun di dalam hatinya masih ada rasa malu. Istilahnya, nanti bagaimana kalau saya membaca, nanti bahasa Inggris saya kan belum lancar. Tapi ketika kita terus memotivasi dia, memberikan semangat kepada dia, gak apa-apa nak, ayo tetap dibaca, yang penting baca aja dulu. Masalah dengan salah itu kan ya wajar, namanya juga kita belajar bahasa orang, belajar bahasa asing, bukan bahasa ibu kita. Ya wajar salah. Kalau misalnya kita tidak pernah mencoba, jadi kapan kita bisa? Artinya sebagai guru, meskipun siswa itu masih melakukan kesalahan-kesalahan di saat belajar tersebut, kita berikan motivasi. Kemudian ini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Kenapa eksternal? Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dari orang lain. Ya, artinya dengan pernyataan tersebut kita berasumsi bahwa apa yang akan terjadi pada kita ketika saya tidak melakukan hal tersebut. Misalnya ini, ketika saya nggak hadir ke sekolah tepat waktu, kira-kira kawan saya marah nggak ya? Nah, itu berarti dari orang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu misalnya saya hadir ke sekolah, apakah Bapak Kepala Sekolah itu akan memberikan saya apresiasi? Itu juga motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga nih, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ketika saya hadir ke tepat waktu ke sekolah, itu saya menjadi apa? Berarti saya orang yang disiplin. Jadi inilah yang dimaksud dengan motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Tujuannya adalah menghargai diri sendiri. Ini perbedaan antara motivasi eksternal dengan motivasi internal. Dari contoh yang tadi itu, dari contoh siswa tadi, kalau misalnya motivasi internal, itu ketika ada seorang guru menyuruh siswa untuk membaca, siapa yang ingin membaca? Dia langsung tunjuk tangan. Kenapa? Karena dia termotivasi di dalam diri dia bahwa saya memang harus bisa bahasa Inggris ini. Sedangkan siswa yang lain mungkin ada yang eksternal, karena ini kalau saya nggak baca nanti ibu nggak kasih nilai yang baik untuk saya, ataupun kawan saya bisa, masa saya nggak bisa? Itu motivasinya dari orang lain. Tapi kalau misalnya motivasi itu udah ada dalam diri sendiri, nggak perlu lagi distimuluskan, nggak perlu lagi disuruh, langsung dia membaca. Hanya guru menyatakan ada yang ingin membaca, langsung tunjuk tangan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Itu maksud dari kata merdeka. Merdeka ini tidak bermakna bebas melakukan segala hal, karena yang dimaksud dengan merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah, selama ini saya mau bertanya lagi nih dengan ibu guru yang hadir nih. Selama ini ke sekolah ataupun mengajar itu karena tugas jam ngajar ataupun memang karena motivasi dalam diri sendiri untuk melaksanakan perintah? Siapa yang ingin memberikan sebuah pendapatnya? Bu Yus. Terkait dengan merdeka. Terkait dengan merdeka belajar ya? Iya, merdeka. Maksudnya untuk diri
Ya, yang maksud dari merdeka itu adalah merdeka tidak hanya terlepas dari perintah. Artinya kan tadi ada perintah-perintah yang merdeka ini, kalau misalnya artinya merdeka, kita nggak ada perintah, nggak ada yang siapapun nggak bisa memerintah kita. Artinya kita udah merdeka. Ternyata makna merdeka itu, tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Ternyata itu makna merdeka dari Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita kembali ke kasus. Ketika ada tugas mengajar di kelas, apakah yang selama ini dijalankan karena memerintahkan diri sendiri ataupun bebas dari perintah? Menurut saya, ini saya pribadi ya. Selama ini saya melaksanakan tugas, saya tidak tahu apakah saya ini sudah berada di posisi merdeka atau memang masih belum merdeka. Jadi saya melaksanakan tugas, memang sudah menjadi tugas saya. Jadi untuk selama ini saya tidak pernah tergantung dengan siapa kepala sekolah, apakah dia itu kepala sekolahnya disiplin atau tidak disiplin, atau kepala sekolahnya melihat atau tidak melihat. Saya tidak tergantung dengan pengamatan kepala sekolah, karena memang tugas mengajar itu adalah memang sudah posisi saya sebagai guru, dan saya sudah mengambil profesi sebagai guru itu bahwa saya harus mengerjakan untuk mendidik siswa-siswa yang ada di sekolah tempat saya bekerja. Jadi mengajar bagi saya itu bukan sesuatu yang harus diperintahkan, memang sudah menjadi kewajiban saya karena saya sudah memilih menjadi profesi sebagai seorang guru. Jadi bagi saya tidak ada pemaksaan untuk saya bisa datang ke sekolah, dan bukan merupakan sebuah aturan yang memang harus jadi harus dilihat oleh kepala sekolah, bukan itu. Memang dari diri kita sudah ada keinginan, memang itu adalah tugas saya yang memang harus saya kerjakan setiap harinya. Terima kasih. Dari penjelasan Ibu tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu adalah seorang guru yang sudah merdeka. Nah, mudah-mudahan nanti dari seorang guru yang merdeka akan juga akan melahirkan murid-murid yang merdeka juga. Artinya, murid kita ini tidak lagi menjadi murid yang istilahnya harus kita tuntut selalu. Tapi dia dengan tuntunan kita, dia akan menjadi murid yang merdeka, bisa memerintahkan diri sendiri. Itulah ciri-ciri dari murid yang merdeka. Makanya Merdeka Belajar ini muridnya merdeka, gurunya juga merdeka. Kalau misalnya nggak ada kemerdekaan antara murid dan guru, maka Merdeka Belajar ini susah untuk diciptakan. Karena memaksa di dalam Merdeka Belajar itu tidak ada. Namun yang selama ini kita banyak memaksa. Kalau tidak kita paksa, murid kita juga nggak ada yang mau belajar. Nah, itulah yang harus kita tumbuhkan selama ini. Nah, ini cara tingkatan melahirkan budaya positif. Yang pertama tadi ada peraturan kelas. Peraturan kelas kemudian beranjak kepada keyakinan kelas, kemudian ikut kepada lingkungan positif, dan yang terakhir kepada budaya, sehingga lahirlah budaya positif. Peraturan kelas ini disepakati bersama, kemudian dijadikan sebuah keyakinan kelas. Yang dilaksanakan di lingkungan sekolah, sehingga menjadi lingkungan yang positif. Ketika lingkungan sudah melaksanakan semua peraturan yang dilaksanakan bersama, maka lahirlah budaya sekolah ataupun budaya yang positif di sekolah. Itu berawal dari mana? Dari lingkungan kelas dulu. Dari pertama dalam diri yang internal, di lingkungan kelas, kemudian di lingkungan sekolah, kemudian baru lahirlah budaya sekolah. Nah, sekarang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, mengapa tidak ada peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Keyakinan dengan Keperaturan. menurut saya kalau peraturan kelas dibuat satu pihak saja, sehingga tidak ada adanya hukuman
Tapi kalau misalnya keyakinan itu dibuat bersama-sama guru dengan siswa untuk membuat siswanya memikirkan sendiri apa kontrol terhadap dirinya sendiri, sehingga hukuman yang akan diberikan itu bukan menghasilkan hukuman tetapi menghasilkan konsekuensi seperti itu. Itu menurut saya. Yang selama ini peraturan atau keyakinan yang dijalankan? Peraturan. Karena yang selama ini peraturan itu dibuat oleh siapa, Bu? Oleh guru. Nah, kalau misalnya keyakinan kelas ini disepakati dulu bersama-sama. Siswa dengan guru membuat sebuah kesepakatan bersama. Misalnya, bagaimana cara untuk mendapatkan sekolah yang nyaman, ketika belajarnya aman, tidak ada yang misalnya terganggu, tidak ada yang merasa risih dengan keadaan yang di sekolah. Itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Kalau dulu siswa harus menjalankan peraturan yang diadakan di sekolah. Kalau misalnya keyakinan ini, siswa bisa membuat peraturan sendiri dan dijalankan sendiri. Itu yang tadi maksud dari merdeka. Artinya bisa dia memerintahkan diri sendiri. Itulah yang dimaksud dengan murid ataupun merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Yang menjadi pertanyaannya, mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini apakah untuk kesehatan kita ataupun untuk keselamatan? Setiap peraturan itu punya tujuannya untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita tidak memiliki peraturan 3M? Kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter untuk kesehatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kedisiplinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Artinya, ketika mengikuti serangkaian peraturan itu harus adanya keyakinan. Ketika ada keyakinan, maka motivasi yang hadir itu adalah motivasi intrinsik, motivasi dalam diri kita. Kalau misalnya motivasi internal itu agak sedikit sulit ataupun perubahannya lebih lama daripada motivasi intrinsik. Karena susah kan kalau misalnya kita memaksa-maksa, susah kan kita paksa-paksa? Susah. Kemudian ini ada peraturan dan kesepakatan kelas. Nah, ini contoh penerapan kesepakatan kelas yang saya laksanakan bersama murid di dalam ruangan kelas. Yang pertama, saya menjelaskan dulu kepada murid bahwa sebuah peraturan itu mereka kan sudah tahu apa saja yang boleh yang mereka inginkan di dalam kelas. Mereka menulis di secari kertas bahwa misalnya saya jelaskan kepada mereka di ruang kelas tidak boleh ribut. Kemudian pokoknya itu lahir dari diri mereka. Kita hanya mengarahkan apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Kemudian setelah mereka menulis di secari kertas, lalu mereka menempelkannya di papan refleksi. Mereka menempelnya di papan refleksi sehingga jadilah sebuah keyakinan kelas yang diyakini bersama dan juga dilaksanakan secara bersama. Itu contoh penerapan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 7. Ini murid mencoba menempelkan keyakinan kelas yang telah dibuat sehingga lahirlah keyakinan kelas.
Kemudian yang selanjutnya kami murid dan guru yang saling mencintai dan menyayangi. Nah, ini keyakinan kelas yang diterapkan, yang disepakati bersama tadi pada awalnya. Sehingga ketika ada keyakinan kelas ini tidak dijalankan oleh murid, apa yang akan terjadi? Apakah ada hukuman? Apakah ada hadiah jika dia rajin menjalankannya? Nah, sekarang yang namanya ketika dia melanggar dari keyakinan kelas itu, nanti akan ada segitiga restitusi yang akan memperbaiki kembali hubungan antara murid dengan kawannya, murid juga dengan guru. Nah, ini sekarang kita membahas dulu terkait dengan peraturan. Ini apakah keyakinan kelas ataupun nilai kebajikan apa yang dia tuju? Selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Ini keyakinan apa yang didapatkan dari sini? Nilai kebajikan apa? Selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Ya? Teratur. Tepat waktu. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Dilarang mengganggu orang lain. Kenyamanan. Nanti kita lihat jawabannya ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, maksudnya itu apakah keyakinan apa yang didapatkan dari itu? Kenyamanan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kemudian bergantilah atau menunggu giliran. Keteraturan. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Nah, kita lihat jawabannya. Berarti tadi yang pertanyaan pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu berupa keyakinan ataupun kebajikan yang dituju, yaitu tanggung jawab dari siswa. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu yang didapatkan adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Itu kebajikan yang diraih. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Jadi benar ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Di situ melatih kesabaran. Kemudian gunakan masker. Nilai yang dicapai yaitu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya keselamatan ataupun keamanan. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Yang dimaksud dengan dihukum dengan penghargaan, ketika ada sebuah peraturan yang diterapkan, itu adanya penghargaan. Misalnya siapa yang akan hadir ke sekolah tepat waktu, maka akan diberikan uang jajan Rp 1.000 setiap pagi. Itu sebenarnya bagus nggak penerapan hal yang seperti itu? Tapi saya ada terapkan efektif, ada yang saya terapkan. Misalnya kumpulin tugas, siapa yang paling benar, saya kasih pensil misalnya satu. Tapi nggak efektifnya ketika tidak dijalankan lagi, maka akan kederaan juga. Iya, artinya ketika dihukum oleh penghargaan itu tidak akan bersifat berkekalan. Memang sebenarnya bagus karena ketika diberikan sebuah penghargaan yang seperti itu, maka siswanya akan mau bergerak. Tapi ketika tidak diberikan lagi, ya tidak dilaksanakan lagi kan? Nah, artinya di penghargaan ini tidak selamanya bisa mempengaruhi karakter pada seseorang, tetapi itu hanya tujuan aja. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalnya memberikan penghargaan itu jangka pendek atau jangka panjang? Jangka pendek, tidak jangka panjang. Sedangkan motivasi ataupun budaya positif ini seharusnya dalam jangka panjang, tidak hanya sebulan. Oh, sebulan ini sudah ada perubahan.
Sedangkan bulan berikutnya, tanpa adanya posisi kontrol, motivasi tadi internal tadi, itu tidak akan berhasil lagi. Kalau misalnya tidak dikontrol oleh guru lagi, kemudian tidak ada motivasi yang pada diri siswa, tidak adanya kedisiplinan, dan juga tidak adanya motivasi intrinsik ataupun adanya penghargaan yang diberikan, sehingga dalam jangka pendek dalam jangka panjang tidak akan bisa dilaksanakan, tapi berhasilnya hanya dalam jangka pendek saja. Kemudian kenapa tidak boleh adanya penghargaan? Karena penghargaan itu menghukum. Ketika adanya penghargaan, oh saya akan berbuat ini karena saya akan mendapatkan, misalnya kayak tadi ibu ya, mendapatkan pensil. Jadi saya berbuat. Nah, ketika ibu ini nanti tidak akan memberikan pensil, apakah si murid tersebut akan melaksanakannya? Tidak. Artinya penghargaan itu menghukum. Kalau misalnya saya ada pensil, saya kerjakan. Kalau nggak ada pensil, tidak saya kerjakan. Ya, itu yang membuat penghargaan itu tidak efektif untuk menerapkan budaya positif, budaya sekolah ataupun kedisiplinan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, dia nggak tepat. Karena dengan adanya penghargaan kadang-kadang kita tidak akan bisa yakin bahwa apakah ke depan ini akan kekal. Tentu tidak kan? Tidak akan tepat. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Bagaimana maksud dengan penghargaan merusak hubungan? Karena misalnya ada siswa yang dia memang bersaing, tipe pesaing ya. Tipe pesaing ini siswanya dia saya harus dapat. Kadang-kadang ada anak yang mampu, tapi dia punya keterlambatan ketika mengumpulkan tugas. Kita jadinya orang yang cepat ini yang selalu kita pantau, sedangkan yang ini tidak terpantau kan oleh kita. Akhirnya si anak tersebut, ibu ini padahal kita sudah kerjakan, cuma terlambat, tapi akhirnya saya nggak dapat apa-apa. Nah, ini ada hukuman ataupun konsekuensi. Kalau tadi ada masalah dengan penghargaan, kita masuk ke dalam hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah karena ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali. Ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat ke sekolah. Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman juga. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman ya. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, nanti jawabannya kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, kita buka. Ternyata yang lain semua yang pertama 2, 3 itu adalah hukuman. Yang kemudian nomor 4, nomor 5 konsekuensi dan murid disuruh untuk mengenakan sepatu, ya benar hukuman. Berarti benar semua ya? Ya, berarti sudah bisa membedakan mana hukuman ataupun mana yang disebut dengan konsekuensi. Hukuman itu lebih kepada sesuatu hal yang memang guru perintahkan. Sedangkan konsekuensi siswa tersebut akan mengetahui, oh ini karena misalnya tadi saya menumpahkan air di meja teman, lalu saya menggantikan dengan mengelap air tersebut. Itu berupa konsekuensi, bukan hukuman. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau misalnya hukuman membuat anak sakit, sakitnya baik secara fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Misalnya tadi yang
Tapi ada juga tipe yang murid kita tidak akan malu. Nah, jadi itu hukuman itu akan menyakiti anak baik secara fisik maupun secara hati. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dalam waktu jangka pendek dia tidak nyaman. Misalnya contoh tadi mengelap air, tumpahan air di meja teman. Itu ketika dia mengelap dia tidak nyaman kan? Nah, ketika posisinya tidak nyaman, dia tapi mengerjakannya. Akhirnya apa? Meja yang tadinya itu sudah basah oleh tingkah laku si anak, walaupun pada saat itu dia istilahnya tidak nyaman, namun anak tersebut dia merasa bahwa itu adalah kesalahan yang dia lakukan. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau misalnya diberikan hukuman, kedisiplinan ini tidak akan menjadi sebuah jalan untuk menemukan jati diri anak, akan tetapi si anak tersebut menjadi benci terhadap peraturan-peraturan karena banyak sekali hukuman yang diterapkan. Sedangkan di dalam konsekuensi, anak menghargai disiplin karena dia mengetahui bahwa jika saya melakukan sebuah kesalahan, maka saya harus memperbaiki kesalahan tersebut ataupun saya harus bertanggung jawab terhadap kesalahan, sehingga besoknya itu murid ataupun si anak akan menjalankan perintahnya dengan meyakini apa yang telah ditetapkan di sekolah. Kemudian hukuman itu mendorong anak meyakini diri sendiri. Kadang-kadang karena misalnya takut hadir ke sekolah, akhirnya si anak meyakini diri sendiri. Bagaimana nih contohnya? Misalnya ada hukuman yang diberikan oleh guru ketika si anak memakai sepatu warna putih. Hukumannya ketika anak hadir ke sekolah dan memakai sepatu warna putih, si anak tersebut merasa malu karena mendapatkan hukuman untuk berkeliling kelas ataupun bermain di kelas tanpa menggunakan sepatu. Itu kan membuat si anak malu. Sampai kapanpun dia akan tersakiti, dan bahkan ada tipe anak yang tidak sanggup menerima hukuman tersebut. Pada akhirnya dia akan menyakiti diri sendiri, kesel. Kemudian mendorong anak agar mudah dan menyesuaikan diri. Ini kalau misalnya diberikan konsekuensi. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk. Kalau misalnya konsekuensi akan mendapatkan konsep diri yang baik. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sebelum kita memberikan sebuah segitiga restitusi ataupun hukuman, itu adanya kita harus melihat dulu kebutuhan dasar. Nah, selama memberikan hukuman, apakah bapak ataupun ibu guru yang hadir di sini melihat kebutuhan dasar dari murid? Misalnya si anak malas membuat PR, apakah ibu melihat kebutuhan dasarnya? Kalau misal saya, kalau dulu saya tidak buat PR, saya suruh di depan, kemudian berdiri aja 5 menit. Tapi sekarang saya lihat efektifnya kenapa? Karena nilai yang diberikan, saya mau memberikan nilai, tapi nilainya tidak akan terkumpul. Efektif ke anak juga enggak. Jadi saya suruh lain lagi dan kerjakan di situ. Jadi PR terkumpul, dia merasa bahwa ini harus dilakukan. Ya, maksudnya gini, ini kan terkait dengan kebutuhan dasar. Apakah ketika dia tidak melaksanakan PR, apakah ibu pernah mengecek kenapa dia tidak mengerjakan PR? Kebutuhan dasar yang alasan apa dia tidak mengerjakan PR? Bagaimana ibu lihat selama ini? Itu selalu saya tahu. Saya tanya dulu kenapa, kemudian apa yang mesti dia lakukan, kenapa nggak dilakukan, itu saya tanya terus. Kemudian kadang-kadang nggak dibuat PR karena lupa. Nah, itu karena lupa, seperti itu.
Berarti ketika mengecek lupa, kita lihat dulu nih. Kebutuhan dasar dari kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Tadi pada kasus anak tersebut tidak membuat PR, alasannya lupa ya. Nah, ini ada kebutuhan, yang pertama ada kebutuhan cinta ataupun diterima. Yang kedua ada penguasaan, yang ketiga ada kesenangan, yang keempat ada kebebasan, dan yang kelima ada survival. Survival ini artinya kebutuhan pemenuhan kebutuhan hidup, kebutuhan dasar pemenuhan istilahnya seperti misal makan. Kenapa dia harus makan? Untuk bertahan hidup. Nah, pada kasus yang si anak tidak membuat PR karena alasan lupa, kebutuhan dasar apa dia? Kebutuhan cinta kasih sayang, cinta atau diterima, penguasaan, kesenangan ataupun pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun untuk bertahan hidup atau untuk kebebasan. Dia nggak buat PR. Kebutuhan apa? Perhatian. Berarti dia masuk ke cinta dan kasih sayang. Nah, ketika dia mengatakan saya lupa, kenapa tidak buat PR, saya lupa. Berarti yang dia butuhkan adalah cinta dan kasih sayang. Karena cinta dan kasih sayang ini bukan saja dari guru, yang namanya PR itu kan harus ada dari rumah. Artinya, berarti dengan adanya kasus tersebut, si anak ini harus adanya perhatian dari orang tua, sehingga besoknya dia nggak lupa lagi untuk mengerjakan PR. Berarti kebutuhan dasar dari anak yang tidak mengerjakan PR adalah cinta kasih dari orang tua. Nah, ini ada beberapa contoh. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Jadi kebutuhan si anak tersebut apa? Ketika ada guru mengajar, anak tersebut lagi nyanyi, tapi guru marah. Kebutuhan apa tadi? Kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut? Kesenangan? Kesenangan. Karena dia inginnya nyanyi-nyanyi aja. Berarti kebutuhan yang dibutuhkan adalah kesenangan. Ini berarti ibu gurunya harus bisa mengajar sesuai dengan pola yang dimiliki oleh anak ini. Misalnya dia kebutuhan dia saat itu yaitu memiliki suasana duduk di dalam suasana yang menyenangkan. Nah, jadi pada ibu guru untuk memenuhi kesenangan dari memenuhi kebutuhan dasar si anak dulu, sehingga nanti ketika kebutuhan dasar dia sudah terpenuhi, si anak pun akan semangat dalam belajar. Kemudian ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jempitan rambut baru. Itu kebutuhan apa? Kasih sayang, kebebasan, kesenangan atau penguasaan? Kasih sayang, karena dia ingin diperhatikan, diterima, sebab dia punya jempitan rambut baru. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu apa? Kebutuhan apa? Kebebasan, kesenangan, kebebasan, supaya belajar yang lebih menyenangkan. Ya, berarti ketika anak bosan, itu belajarnya seorang guru harus menunjukkan metode-metode lain di dalam belajar, sehingga anak tersebut tidak lagi bosan, ya kan? Jadi seorang guru memang harus melihat kebutuhan dasar yang ada pada murid. Kemudian yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu kebutuhan apa? Kebutuhan di penguasaan, cinta, kebebasan, kesenangan, diterima meskipun hasil karya dia tidak bagus, jangan dipamerkan. Itu kebutuhan yang ada pada kasus ini. Nah, ini posisi kontrol dulu. Ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki, yang ada dalam seorang guru ataupun di dalam mengontrol siswanya. Yang pertama ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, kemudian ada pemantau, dan yang kelima ada manajer. Selama ini di dalam memberikan hukum
juga motivasi, posisi kontrol mana yang dipilih? Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit. Penghukum itu istilahnya artinya dari ini, menghardik. Nah, kalau misalnya penghukum itu guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk ataupun menyakiti atau menyindir. Itu pada posisi kontrol guru yang penghukum. Kemudian gurunya berkata gini, kamu tidak melakukan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu tipe guru yang penghukum. Sedangkan tipe guru yang pembuat merasa bersalah, berceramah, ya kan? Kemudian dia mengatakan seharusnya, ibu kecewa. Itu yang dikatakan oleh guru yang berbuat. Dia berkata gini, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu tipe yang pembuat merasa bersalah, sehingga dengan ucapan yang diucapkan oleh ibu guru demikian, ibu guru, maka si anak akan merasa bersalah. Nah, kalau misalnya posisi teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, banyak alasan yang diberikan kepada murid supaya si murid tersebut tidak lagi mengulangi kesalahannya. Contoh, ayolah lakukan demi ibu. Memang istilahnya bersahabat dengan anak tersebut. Ataupun masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu kamu. Nah, berarti ketika ibu guru itu membantu, artinya si murid jadi temannya guru. Kemudian pemantau ini menghitung dan mengukur. Pemantau ini banyak sekali data-data yang ada dalam dirinya. Contohnya, apa peraturannya? Karena memang sudah ada data dalam diri guru. Kemudian pada posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh yang diajukan, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan anak tersebut mengakui kesalahannya. Itulah posisi manajer. Nah, setelah mengetahui semua posisi kontrol ini, kita latihan nada suara sebentar ya. Ini sama-sama dibuat ke dalam contoh, misalnya ada sebagai pemantau, tadi ada sebagai yang pertama ada penghukum, kedua ada sebagai pemantau, sebagai teman, kemudian ada sebagai pembuat merasa bersalah, dan yang terakhir manajer. Kapan saya bisa harapkan semua ini selesai? Siapa yang mau menjadi penghukum? Kapan saya bisa harapkan? Satu-satu. Ya, satu-satu ya. Guru yang suka menghukum. Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Nah, kalau sebagai pemantau. Pemantau ada data yang dilihat. Biasanya kan catatan ulangan-ulangan atau catatan di harian. Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Kalau misalnya sebagai teman. Sebagai teman ya. Dengan kata-kata yang sama. Iya, dengan kata-kata yang sama. Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Nah, sebagai satu lagi, membuat orang lain bersalah. Merasa bersalah. Merasa bersalah berarti mengatakan Dengan dewa. bukan kata-kata yang sama tadi. Iya, kata-kata yang sama. Ya. Kapan bisa ibu harapkan ini selesai? Iya. Yang sebagai manajer? Manajer itu biasanya ada beberapa pertanyaan yang Lebih lembut ya? diajukan kepada peserta didik supaya sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Kalau taruhlah yang pertanyaan yang terakhir ini, kapan ibu bisa harapkan kamu menyelesaikan tugas ini? Saya rasa seperti itu. Seperti itu ya. Luar biasa.
Ada lagi yang ingin mempraktekkan? Ini mungkin Bu kemana? Oh, nggak usah lagi. Udah. Tadi kita sudah mempraktekkan posisi kontrolnya. Diskusi 5 posisi kontrol. Jadi selama ini posisi kontrol guru itu kelima posisi kontrol memiliki intonasi yang berbeda dan juga memiliki perbuatan yang berbeda di dalam mengontrol murid. Nah, pertanyaannya, di manakah posisi sebelum belajar tentang posisi kontrol ini? Selama ini, apakah posisi kontrolnya sebagai pemantau ataupun sebagai perempuan merasa bersalah atau sebagai manajer? Sebagai apa selama ini? Saya rasa di semua posisi ada. Semua posisi ada ya, tergantung dari kondisinya. Siswa di lapangan. Ya, tergantung dari bagaimana siswa yang dihadapi ya. Kemudian bagaimana perasaan saat itu ketika menjadi penghukum, ketika jadi manajer, apakah ketika jadi pokoknya dari kelima posisi kontrol tersebut, perasaannya saat melakukan misalnya sebagai penghukum, apa perasaannya? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Kalau misalnya sebagai pemantau Sedikit kurang di bawah, tidak nyaman. nggak enak juga kan? Kemudian sebagai teman nyaman. Kalau misalnya sebagai manajer sudah nyaman ya. Di mana posisi Anda saat ini? Jadi sekarang maunya gimana? Mau jadi pemantau, mau jadi penghukum, atau mau jadi manajer? Sebenarnya mau jadi manajer, tapi ilmu untuk cara itu harus lebih, cara menyampaikan kepada anak lebih sering dipraktekkan. Karena sudah tahu aja tidak dipraktekkan, maka besok terulang lagi. Iya. Berarti memang harus kalau misalnya seorang guru mau posisi manajer, memang harus dibiasakan dulu ya. Kalau enggak, ya terulang lagi. Akhirnya kembali ke posisi penghukum tadi. Kemudian bagaimana perasaan saat ini? Apakah akan melaksanakan posisi manajer? Insya Allah ya akan dilaksanakan ya. Apa itu restitusi? Nah, kita kembali ke ini yang terakhir, yaitu terkait dengan restitusi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini adalah sebuah pemecahan masalah ketika ada keyakinan kelas yang dilanggar ataupun tidak dilaksanakan oleh murid, maka kita melakukan segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ini yang pertama adanya menstabilkan identitas dulu. Ketika menstabilkan identitas, misalnya ada kasus siswa yang berebutan di dalam kelas ataupun membuat keributan di dalam kelas, jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kemudian setelah identitasnya stabil, kita kan nggak bisa langsung menghukum babi bu, karena ketika keadaannya masih ribut, apakah ibu bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Bisa nggak diselesaikan masalah keadaannya ribut? Enggak. Otomatis harus ada stabilkan dulu keadaan, kemudian baru adanya validasi tindakan yang salah. Kita cari tahu dulu kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kemudian setelah kita cari tahu, baru kita tanyakan keyakinannya. Kan tadi udah kita buat nih kesepakatan kelas. Kita tanya kenapa misalnya kenapa hal tersebut bisa terjadi. Mungkin siswa nanti akan ada jawaban tersendiri. Nah, ketika siswa tersebut punya jawaban, maka kita melihat lagi kebutuhan dasar siswa tersebut. Apa yang menyebabkan dia melakukan kesalahan? Kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi? Nah, inilah posisi seorang guru kalau misalnya dia memegang posisi kontrol manajer. Dalam pelaksanaan segitiga
tiga restitusi ini lebih dibutuhkan cara seorang guru yang memiliki posisi kontrol manajer, karena dia akan mampu mengontrol ataupun menanyakan semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Ini contoh yang saya terapkan di kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi, CGP Angkatan 4 Kabupaten Aceh Utara, berasal dari SMP Negeri 2 Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Pada tugas kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang Ini ada kasus seorang siswa di dalam kelas berebutan dengan temannya. Yang pertama berebutan makanan. Kemudian 5 menit kemudian si Ulfi ini juga merebut jatatannya, sehingga jatatannya menjadi robek. Jadi keributan itu didengar oleh gurunya, dan gurunya masuk ke ruang kelas. Pertama menstabilkan dulu keadaannya. Jadi ketika saya sudah menstabilkan, kemudian saya bawa mereka ke ruang kantor, saya tanyakan keyakinan kelas, dan kemudian si anak tersebut mengakui kesalahannya dan mau melakukan segitiga restitusi, yaitu dengan menggantikan catatan teman yang rusak tadi. Itulah yang tadinya konsekuensi dan juga hukuman, karena si anak ini mendapatkan konsekuensi. Demikian penerapan budaya positif yang akan kita laksanakan terus di sekolah. Mudah-mudahan sekolah kita akan memiliki budaya sekolah yang dapat mewujudkan karakter peserta didik, yaitu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian ulasan kita pada hari ini. Saya selaku pemateri terkait dengan pendidikan karakter melalui budaya sekolah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Wahyuni yang telah memberikan ilmunya kepada kita pada siang ini ya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa melalui teori kontrol kita mewujudkan merdeka belajar, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri, sehingga tertanam dan melahirkan budaya sekolah yang positif.